Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 11 IPA, IPA 1, IPA 2, dan IPA 3. Pada hari ini kita akan belajar fisika, akan melanjutkan KD yang kita pelajari 2 minggu yang lalu, yaitu tanggal 25 Juli 2020. Di pertemuan itu kita belajar tentang keseimbangan dan dinamika rotasi. Keseimbangan dan dinamika rotasi, Ibu sudah menyampaikan lewat materi PowerPoint itu langsung 1 KD. Nah, oleh karena itu pada pertemuan sekarang ini kita akan masuk pada materi awal dari kompetensi dasar ini yang Ibu sudah sampaikan minggu lalu, yaitu tentang torsi. Torsi biasa juga disebut dengan momen gaya. Torsi atau momen gaya. Seperti yang Ibu sudah jelaskan minggu lalu bahwa torsi atau momen gaya itu didefinisikan sebagai hasil kali gaya dengan jarak atau dengan lengan gaya. L. Ya, Ibu ulang. Torsi atau momen gaya didefinisikan sebagai hasil kali gaya dengan lengan gaya atau jarak dari titik pangkal gaya ke lengan gaya. Ini Ibu tulis di sini gaya dengan simbol F, kemudian lengan gaya dengan simbol L. Secara matematis dirumuskan tau sama dengan F kali L. Anak-anakku sekalian, momen gaya ini, kalau kalian semua melihat di beberapa buku, beberapa referensi mungkin ada berbeda. Seperti simbol dari torsi atau momen gaya ini, simbolnya seperti ini. Bagaimana membacanya? Itu biasa ada buku yang menuliskan, membacanya adalah tau, namanya tau ya. Tapi memang kurang familiar dengan istilah tau. Tapi dia lebih familiar memang yang langsung disebut dengan momen. Jadi ini momen gaya. Momen gaya definisinya adalah gaya kali lengan gaya. Perhatikan ke sini, di beberapa buku ada yang dituliskan L itu, lengan gaya itu biasa juga dia menuliskan huruf D. Jadi ada yang menuliskan momen gaya sama dengan F kali D, ada juga yang menuliskan F kali R. Jadi semua gaya kali lengan gaya. Jadi L, D, dan R itu semua lengan gaya. Lengan gaya sesungguhnya itu adalah jarak dari titik pangkal gaya. Coba kita perhatikan di dalam penggambarannya, bagaimana menggambar momen gaya. Menggambar momen gaya itu kurang lebih seperti ini. Misalnya dituliskan seperti ini. Nah, ini adalah F. Kemudian inilah yang disebut dengan L. Inilah yang nanti bisa disebut L, bisa juga D, bisa juga R. Yang sangat penting untuk diketahui untuk torsi dan momen gaya ini adalah hasil kali gaya dengan lengan gaya ini itu harus tegak lurus antara gaya dengan lengan gaya. Yang namanya tegak lurus itu apabila sudut antara dua sisi itu adalah 90 derajat. Nah ini kunci pentingnya torsi itu di sini. Kunci pentingnya momen gaya itu di sini. Jadi perhatikan, ini penggambaran gaya itu seperti ini. Kalau kita melihat ada garis seperti ini, kemudian ada tanda panah di ujungnya, maka itu adalah penggambaran sebuah gaya. Kalau kita menggambarkan gaya, berapapun besarnya atau satuannya, kalau tidak menggunakan tanda panah, itu belum menunjukkan dia penggambaran sebuah gaya. Jadi ciri khas dari penggambaran sebuah gaya itu harus ada tanda panah. Kemudian ini, lengannya yang mana? Lengannya. Titik pangkal gaya itu ada di sini. Titik pangkal gaya itu akan berpotongan dengan titik pangkal lengan. Perhatikan baik-baik. Nah ini. Berapa garis kerja lengannya? Sepanjang ini. Sepanjang ini, karena ini jarak. Kalau jarak itu kan besaran. Besaran, berarti kalau besaran pasti ada satuannya. Sama dengan ini. Garis kerja gaya ini mulai dari titik pangkal ini. Nah, kemudian ini. Jadi ini titik kunci dari torsi atau momen gaya itu adalah
tegak lurus antara lengan gaya dengan gayanya, atau dia bersudut 90 derajat. Yaitu sudut 90 derajat adalah sudut yang dibentuk antara antara gaya dengan lengan gaya. Jadi kurang lebih seperti ini. Sekali lagi, momen gaya atau diistilahkan atau biasa namanya tahu, tapi lebih familiar langsung disebut momen gaya itu adalah gaya kali lengannya. Lengan itu adalah jarak, sekali lagi, lengan itu adalah jarak dari titik pangkal gaya. Perhatikan, ini gaya, ini namanya titik pangkal, ini ujung pangkal. Maka titik pangkal gaya ini yang berhubungan langsung dengan lengan. Sampai di mana batasnya? Sesuai dengan misalnya di dalam soal nanti akan ditentukan berapa panjang lengannya. Begitu juga dengan gaya, berapa besar gayanya. Sudah, jadi sekali lagi kuncinya di situ. Nah, selanjutnya torsi atau momen gaya itu terbagi dua. Ada yang disebut dengan torsi atau momen gaya torsi positif, dan ada yang disebut dengan torsi negatif. Yang mana yang dimaksud torsi positif dan torsi negatif? Torsi positif apabila perputaran arah gaya itu dia berlawanan arah dengan arah jarum jam. Kemudian dia kalau torsi negatif itu dia searah dengan arah jarum jam. Bagaimana menggambarkan? Seperti yang Ibu gambarkan yang pertama tadi, coba Ibu menggambar lagi untuk gambar yang berikutnya. Saya gambarkan seperti ini. Nah, ini saya pindahkan gayanya di sini. Gayanya di sini, lengannya di sini. Tapi ini tetap dia bersudut 90 derajat. Ini F, kemudian ini L. Nah, ini garis kerja lengan gayanya ini ada di sini. Dia seperti ini. Sekarang kita lihat yang mana yang lengan gaya positif, yang mana yang torsi positif, yang mana yang torsi negatif. Jadi kalau dia seperti ini perputarannya arahnya ke sini. Kemudian kalau yang di bawah ini arahnya ke sini. Nah, sekarang kita lihat yang mana yang torsi positif, yang mana yang torsi negatif. Kita lihat definisinya tadi. Torsi positif, momen gaya positif adalah arah perputarannya berlawanan arah dengan arah jarum jam. Kemudian kalau dia torsi negatif adalah searah dengan jarum jam. Jadi kalau kita lihat yang penggambaran atau yang gambar di atas itu dia berlawanan arah dengan jarum jam. Kalau dia berlawanan arah maka dia positif. Kalau dia searah dengan jarum jam itu berarti dari kiri ke kanan. Kalau ini dari kanan ke kiri, maka ini dia negatif. Ini torsi atau momen gaya negatif. Jadi torsi atau momen gaya konsepnya kurang lebih seperti itu. Jadi sekali lagi definisinya adalah hasil kali gaya dengan lengan gaya. Secara matematis dirumuskan seperti ini. Penggambarannya seperti yang Ibu jelaskan tadi. Ada torsi positif, ada torsi negatif. Ini seperti ini. Definisinya. Ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Kita akan masuk pada latihan soalnya. Saya menggambarkan latihan soal dulu untuk satu persatu. Misalnya pertanyaannya, ini contoh soal. Contoh soal, misalnya nomor 1. Pertanyaannya ya, tentukanlah besarnya momen gaya atau torsi pada gambar-gambar berikut ini. 1. Misalnya digambarkan seperti ini. Nomor 2. Kalau misalnya ini F-nya sama dengan 5 Newton. F-nya sama dengan 5 Newton. Kemudian lengannya ini adalah 3 meter ya misalnya ya. Kemudian ini kalau ini F-nya sama dengan 3 Newton. Kemudian L-nya ini sama dengan 4 meter ya misalnya ya.
Tentukanlah momen gaya pada dua gambar berikut ini. Maka jawabannya ini simpel sekali, gampang sekali jawabannya. Yang pertama kita langsung momen gaya yang pertama adalah, jadi ini di sini ya, kalau misalnya ditanyakan pusat momen. Karena salah satu ciri khas dari sebuah momen adalah ada pusat momen atau pusat perputarannya, dan pusatnya di sini. Jangan sampai ada yang salah selama ini ya, jangan sampai di sini. Jangan sampai di sini. Pusatnya ada di sini loh. Di sini. Iya. Jadi kita lihat, kalau untuk gambar yang pertama, dia berputarnya kemana? Berputarnya ke sini. Kalau untuk gambar yang kedua, berputarnya kemana? Sini. Jadi sekali lagi, untuk bisa mengerjakan torsi atau momen gaya, maka besarnya gaya harus ketahui, lengannya berapa, kemudian harus tegak lurus, kemudian perputarannya. Untuk yang gaya dengan lengannya untuk mengetahui berapa besarnya. Tapi untuk arahnya kita harus tahu arahnya kemana, positif apa negatif, supaya momen gaya yang kita temukan nanti itu apakah dia momen gaya positif apa atau dia momen gaya negatif. Nah, kita lihat ini momen gaya yang pertama F kali L. Iya ya, jadi F kali L. Kita lihat F-nya berapa? F-nya 5. L-nya 3. Berarti otomatis dia adalah 15. Satuannya gimana? Ini Ibu lupa tadi. Satuan daripada momen gaya ini, kalian insya Allah kalian sudah tahu karena ini pelajaran mulai dari SMP, kemudian kelas 10, bahwa gaya itu satuannya adalah Newton. Ya, satuannya adalah Newton. Ini satuannya adalah Newton, kemudian lengan gaya karena dia jarak, apakah dia L, D, dan R, itu meter. Maka satuan daripada momen gaya itu adalah Newton meter. Nah, seperti ini juga. Maka 5 kali 3 sama dengan 15, ini adalah Newton meter. Kita lihat arahnya ya, ini dulu. Momen gaya yang kedua, sama dengan ini juga, F kali L. F-nya berapa? 3. L-nya berapa? 4. Ini berapa? Sama dengan 12 Newton meter. Apakah dia momen gaya positif apa negatif? Kita lihat definisinya tadi. Kalau ini yang berlawanan arah dengan jarum jam, maka dia positif, maka hasilnya ini adalah positif 15 Newton meter. Kemudian yang ini arahnya kemana? Searah dengan jarum jam, maka dia min 12 Newton meter. Ya, bagaimana anak-anakku sekalian? Semoga kalian bisa mengerti, bisa diamati, bisa dilihat dengan baik. Ini latihan soal yang Ibu berikan. Kalau dia masih berdiri sendiri antara gaya dengan lengannya. Nanti sebentar kita akan masuk latihan soal apabila berapa besarnya momen gaya yang bekerja pada sebuah batang. Ini kalau dia masih tegak lurus ya, kalau tegak lurus. Bagaimana kalau misalnya dia tidak tegak lurus? Ini saya hapus ya. Kalau misalnya soal berikutnya, yang ketiga, latihan soal berikutnya yang ketiga. Kalau misalnya dia seperti ini. Nah, ini gayanya. Kemudian ini lengannya. Kemudian yang keempat, kalau misalnya dia begini, nih gaya. Kemudian dia ke sini. Nah, ini. Kalau lengan tidak ada tanda panah ya, ini gaya, kemudian ini L. Sekali lagi ini yang disebut pusat momen. Pusat momen atau pusat perputaran. Anak-anakku sekalian, yang disebut pusat momen itu kalau ada yang di penggambarannya itu kalau di pintu dia berada di engsel. Nah, karena syarat tadi F kali L, syarat daripada momen gaya adalah gaya dengan lengannya harus tegak lurus. Maka kalau ada yang tidak lurus, maka harus diluruskan. Apa yang tidak lurus di sini? Apa yang tidak berimpit pada sumbu X atau Y? Kalau kita lihat untuk soal nomor 3, yang berimpit sama terhadap sumbu Y itu adalah L-nya. Sedangkan F-nya tidak, dia miring. Tidak di Y juga, tidak di X juga. Maka kita proyeksi namanya, proyeksikan ke bawah. Tarik garis putus-putus, kemudian tarik ke sini. Nah, yang mana F yang sudah kita proyeksikan? Artinya yang tidak berimpit tadi kita harus impitkan. Karena syaratnya tadi harus tegak lurus. Maka teruskan ke bawah. Kemudian tarik dari pangkal ini. Nah, inilah garis kerja ini. Garis kerja gaya pindah ke sini. Ini karena tadi ini sudutnya ada di sini. Katakanlah misalnya 45 derajat. Ini Ibu kasih nilai ya. 4, misalnya ini 4. Kemudian L-nya ini 5. L-nya 5. Ini 45 derajat.
Sudutnya 45 derajat. Sekarang saya proyeksi, karena kita tidak bisa operasikan. Kalau ini belum ada, maka saya tidak bisa operasikan. Kenapa tidak bisa operasikan? Karena syarat momen gaya kali lengannya harus tegak lurus. Harus 90 derajat. Karena ini tidak, jadi 90 derajat itu artinya ada yang ke vertikal, sembuye, ada yang ke horizontal. Karena ini, kalau ini sudah jelas di sembuye. Ini tidak, dia tidak juga di sembuye, tidak juga di X atau horizontal. Maka kita tarik sekali lagi ya, Ibu ulang ya. Tarik dari sini. Inilah yang kita akan operasikan. Jadi sudutnya tadi yang dibentuk ini 45 derajat, maka sisi ini dia berada di sudut berapa? Ini sudutnya 45 derajat, berarti di sini 45 derajat. Nah, berarti sisi ini berada di depan sudut 45 derajat. Maka F ini, garis kerja ini yang kita dapatkan setelah diproyeksi, ini adalah F sinus 45 derajat. Anak-anakku sekalian, ini mungkin saya harapkan kalian bisa mencari kenapa bisa menjadi sin 45 derajat. Kalau Ibu jelaskan terlalu panjang karena ini pelajaran matematika. Ini kalian bisa ulang kembali, cari kembali di pelajaran di kelas 2 SMP, kelas 3 SMP. Ini adalah kalian cari di materi matematika yaitu tentang aturan sinus kosinus di pelajaran matematika di trigonometri. Seperti ini anak-anakku sekalian. Sin 45 derajat, saya ingatkan kembali, sin 45 derajat itu sama dengan cos 45 derajat, itu besarnya sama dengan 1/2 akar 2. 1/2 akar 2. Nah sekarang setelah dia jadi begini, kita mau cari momen gayanya berapa. Momen gayanya adalah sama dengan yang tadi. Gampang ya. Sama dengan yang tadi, ini F tadi sama dengan 4. Momen gayanya ini sama F kali L. Tapi F yang kita pakai itu adalah F sin. F sin 45 derajat kali L. F sin 45 derajat berapa? F-nya tadi berapa? 4. Sin 45 derajat berapa? Dia 1/2 akar 2. L-nya berapa tadi di sini? 5. Maka 5 kali 4, 20. 20 kali 1/2 berarti 10. Berarti 10 akar 2 Newton meter. Nah sekarang apakah dia positif apa negatif? Bagaimana perputarannya? Perputarannya ini adalah dia seperti ini. Searah dengan jarum jam atau berlawanan arah? Ternyata dia berlawanan arah. Kalau dia berlawanan arah berarti dia positif. Jadi momen gayanya adalah positif 10 akar 2 Newton meter. Selanjutnya di soal nomor 4, kalau misalnya Ibu putar, dia seperti ini tadi. Ini F-nya misalnya juga 5 Newton. Kemudian lengannya 4. Ya misalnya ya, 4 meter. Kemudian sudutnya itu berapa? 60 derajat. Ini lengan ya, berarti tidak ada ini. Nah, sekarang kita lihat gaya dan lengan. Gayanya sudah berimpit di mana? Sudah berimpit di sumbu X. L-nya tidak di X juga, tidak di Y juga. Maka ini harus ditarik ke sini. Ini harus, ini dia. Garis kerjanya ini, setelah dia garis kerjanya seperti ini, maka dia akan tegak lurus antara lengan dengan gaya. Lengan dengan gaya. Jadi ini. Bukan ini yang kita kalikan sekarang, tetapi ini. Ini menjadi apa? Ini 60 derajat, di sini berarti di sini adalah F sin 60 derajat. Jadi yang kita operasikan adalah F sin 60 derajat dikali L. Berapa F-nya tadi? 5. Sin 60 derajat berapa anak-anak? 1/2 akar 3. Kali berapa tadi? Kali 4. Nah, ini sama. 4 kali 5, 20. Bagi 2, 10. Berarti 10 akar 3. Akar 3 apa? Newton meter. 10 akar 3 Newton meter. Positif apa negatif? Dia berputarnya kemana? Kalau tadi itu dia berlawanan arah dengan jarum jam. Kalau ini berlawanan arah juga dengan jarum jam. Nah, seperti ini. Berlawanan berarti dia positif. Positif 10 akar 3 Newton meter. Demikian anak-anakku sekalian, konsep torsi atau momen gaya kurang lebih seperti ini. Dan latihan soal yang diberikan apabila dia berdiri sendiri antara
gaya dengan lengannya. Iya. Jadi sekali lagi, kalau dia belum berimpit dengan sumbu X atau sumbu Y, apakah salah satunya? Apa lengannya saja, apa gayanya saja, atau dua-duanya, maka harus dia saling tegak lurus antara lengan dengan gaya. Jadi kebetulan yang Ibu kasih contoh ini, semuanya yang tidak berimpit di sumbu X dan sumbu Y itu adalah lengannya. Tetapi sebenarnya dua-duanya bisa. Gayanya juga pun bisa seperti itu. Baiklah anak-anakku sekalian, mungkin yang terakhir, coba kita mengerjakan soal apabila momen gaya itu sudah bekerja pada suatu batang atau suatu sistem. Mudah-mudahan kalian sudah memperhatikan semua yang Ibu tulis di atas, supaya saya bisa hapus dan kita akan latihan soal apabila gaya itu bekerja pada sebuah batang. Yang di atas Ibu tidak hapus, supaya kalian bisa lihat. Definisinya ya, definisinya di atas dengan ini. Ya. Contoh soal berikut. Latihan soal atau contoh soal, silahkan. Latihan soal. Pertanyaannya begini. Tentukanlah momen gaya yang bekerja, tentukanlah momen gaya yang bekerja pada suatu batang atau sistem. Pada gambar berikut ini. Jadi saya gambarkan batang, kurang lebih seperti ini. Misalnya anggaplah ini batang. Batang ya, batang. Kalau dia batang itu biasanya itu dari logam. Logam, kemudian bahannya homogen. Homogen itu adalah serba sama. Misalnya batangnya dari besi, maka kandungannya besi semua di dalamnya. Kalau besi atau logam apapun, aluminium dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya seperti pipa kan di dalamnya ini ya, di dalamnya berongga atau lubang, itu juga tidak masalah. Itu bisa dianggap batang juga. Kemudian di batang ini bekerja gaya. Kurang lebih seperti ini ya. Ini ada gaya bekerja di sini. Ini misalnya saya tulis dia sebagai F1. Kemudian di sini ada gaya F2. Kemudian di sini ada gaya F3. Ya, ini F3. Ini sudutnya misalnya 30 derajat. 30 derajat. F1 di sini, ini A ya, ini titik A, kemudian ini titik B, kemudian ini titik C. Di F1 ini sama dengan 10 Newton, F3 juga dia 10 Newton, kemudian F2 ini, dia F2 ini sama dengan 20 Newton. Kemudian jarak misalnya di sini 25 meter ya. Kemudian di sini 20 meter. Dengan catatan, misalnya kita tentukan pusat momennya di A. Pusat momen di A. Pusat momen itu adalah pusat perputaran. Anak-anakku sekalian, apabila kalian menemukan soal yang perintahnya menentukan besarnya momen gaya yang bekerja pada suatu sistem atau momen total pada suatu sistem, maka kalau misalnya tidak ditentukan dari mana dia berhitung atau pusat momennya di mana, silahkan kalian menentukan sendiri dan semuanya dicari satu-satu. Kalau ini soalnya biar lebih praktis ya dan sederhana, saya langsung menentukan bahwa pusat momen di gaya. Di titik A maksudnya. Pusat momennya di titik A. Sekarang kita lihat, pada batang ini bekerja 3 gaya. Gaya yang pertama F1 itu 10 Newton. Kemudian F2-nya 20 Newton. Kemudian F3-nya 10 Newton.
Tetapi pada F3 ini dia membentuk sudut 30 derajat terhadap batang. Sesuai sebagaimana syarat yang tadi di atas, tidak bisa kita operasikan kalau tidak membentuk 90 derajat. Maka untuk yang F3 ini harus diluruskan. Nih, harus dia berimpit kemana? Tidak mungkin kita mau naikkan ke atas sini. Maka kita karena kalau saya angkat ke sini, ini kan bisa juga diproyeksi ke sumbu X. Kalau kita proyeksi ke sumbu X, maka dia berimpit. Nah, tidak memenuhi syaratnya bahwa dia harus bertegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Maka harus dia ke sini, garis kerjanya harus ke sini, maka inilah dia hasil proyeksinya. Saya kasih tebal. Hasil proyeksi ini itu adalah F3. F3 apa? F3 sin. Ya. Sekali lagi Ibu tidak menjelaskan itu karena nanti kepanjangan. F sin 30 derajat. Nah, kalau sudah ini berarti ini sudah lurus, ini juga sudah lurus, ini juga sudah lurus. Mari kita kerjakan jawabannya. Momen total. Kenapa momen total? Karena di sini ada beberapa momen gaya yang bekerja pada sistem ini atau batang ini. Kenapa? Karena ini ada 3 gaya. Nah, kita lihat 3 gaya yang bekerja pada batang ini, apakah juga ada terdapat 3 momen gaya? Syarat walaupun ada gayanya, kalau tidak ada lengannya menuju ke pusat momen, maka itu pasti tidak ada momen gayanya. Kita lihat coba satu-satu. Pusat momen di A. Kita lihat momen, karena ada 3 gaya, maka saya langsung tulis momen gaya A ditambah momen gaya B ditambah momen gaya di C. Kita lihat momen gaya kali lengannya. Nah, kita lihat yang F1. Gaya pertama. Perhatikan, saya tebalkan. Ini pusat momennya di sini. Pusat momen. Saya tulis saja di sini. Kalau dia momen gaya di A, maka pasti saya tulis FA kali lengan gaya yang menuju ke A. Sebentar ya, kita lihat ini. Nah, sekarang di B juga begitu. FB dikali lengan gaya ke mana? Dari sini. AB. Kemudian FC kali L apa? Ini dari C, ini lengannya ke sini. Sampai di pusat momen. Semua lengan harus menuju ke pusat momen. Semua gaya punya lengan, semua yang diukur itu harus menuju ke pusat momen. Maka di sini FAC. FC dikali dengan FAC. Nah, sekarang kita lihat FA. FA-nya berapa? FA-nya, FA atau F1 ya sama ya. Saya tulis F1. F1. F3, F2 ini. F1 berapa? F1 itu 10. 10 kali LA. Artinya atau jarak dari lengan berapa besarnya atau panjang lengan menuju ke pusat momen. Ternyata di F1 ini tidak ada lengan gaya yang menuju ke titik pangkal gaya, tidak ada. Karena tidak ada, maka lengannya tidak ada. Jadi sekali lagi F1 ini tidak ada lengannya. Karena tidak ada lengannya, maka di sini kita tulis 0. Kemudian yang kedua, F2 berapa F2? F2 itu 20. Lengannya, lengan titik pangkal gaya ini menuju ke pusat momen itu sebesar 25. Tulis ini 25. Tambah. F3, yang kita pakai adalah F3 sin 30 derajat. Nah, tulis F3, tulis di sini F3 sin 30 derajat dikali LAC. F3-nya berapa? 10. Sin 30 berapa? 1/2. LAC-nya berapa? Dari sini sampai ke sana. 25 tambah 20 berarti 45. Ya, sekarang kita kalikan. 10 kali 0, 0. 10 kali 0, 0. Ditambah 20 kali 25, 500. 25 kali 2, 50. Di sini ada 0 berarti 500. Tambah 10 kali, ini berapa ini? 10 kali 1/2 berarti 5. 5 kali 45, 90, 180, 225. 225. Kita jumlahkan. Sebelum kita jumlahkan, kita lihat dulu mana momen gaya positif, mana momen gaya negatif. Kalau yang FA itu sudah jelas 0 di sini ya, jelas 0. Nah,
kita lihat untuk FB, apakah dia positif apa negatif? Maka ini perhatikan dari sini. Ini perputarannya ke sana. Nah, berarti dia searah dengan jarum jam. Ini berarti dia negatif 500. Selanjutnya, untuk F3, dia kemana? Dia momen gaya positif apa negatif? Ini perputarannya gini. Berarti dia searah dengan jarum jam juga, maka dia negatif juga. Hasilnya 225. Hasilnya 0 dikurang 500 dikurang 225. Berarti 725. Min 500 dikurang 225 ini adalah min 725 Newton meter. Sekali lagi, hasilnya besarnya momen gaya yang bekerja pada batang pada soal yang kita buat ini adalah 725. Dengan arah putaran momen adalah negatif, artinya searah dengan arah jarum jam. Momen total yang bekerja pada sistem ini, pada batang ini adalah 725 Newton meter dengan arah perputaran searah jarum jam atau min 725 Newton meter. Anak-anakku sekalian, demikian pertemuan kita pada hari ini yang khusus berbicara tentang torsi atau momen gaya dengan beberapa contoh soal yang Ibu berikan. Ibu harap, Ibu sangat berharap kalian bisa mengerti, tapi kalau belum mengerti, kalian boleh mengajukan pertanyaan dan insya Allah Ibu akan berikan tugas nanti mungkin lewat WA atau bisa juga lewat classroom atau apapun namanya. Ibu menunggu kalau ada di antara kalian yang ingin bertanya dan juga Ibu akan berikan minimal 1 latihan soal untuk kalian lebih meningkatkan pengetahuan tentang torsi dan momen gaya. Demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.